Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan maghfirahnya kepada kita semua. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan ilmu kepada kita semua. Amin. Anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini, kita minta kepada Allah dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan, coba perhatikan gambar yang terdapat di dalam video ini. Di situ gambar pertama ada kalimat Allah, kemudian gambar yang kedua ada malaikat, lalu gambar yang ketiga ada bumi yang kita tempati, dan juga ada Rasul, lalu ada kumpulan kitab-kitab, salah satunya ada kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Anak-anak, kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa kira-kira? Ada Allah, ada malaikat, ada Rasul, ada kitab, ada dunia, ada bumi. Baiklah anak-anak, gambar ini menjelaskan tentang alur atau proses diturunkannya kitab suci Allah kepada para nabi dan rasul. Allah menurunkan kitab suci atau wahyunya kepada rasul dan nabi melalui malaikat. Malaikat siapa anak? Malaikat Jibril. Itu tugasnya menyampaikan wahyu. Pokok pembahasan yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. 3. Jumlah dan nama kitab-kitab Allah. 4. Isi pokok kitab-kitab Allah. Yang terakhir, yang kelima, yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya yakin atau percaya. Maksudnya adalah yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Sedangkan kitab yaitu berupa buku yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya melalui malaikat Jibril. Sedangkan iman kepada kitab Allah berarti kita meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang berada pada urutan ketiga. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, lalu yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab suci Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasulnya, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat atau hari pembalasan, kemudian yang terakhir iman kepada qada dan qadar.
landasan atau dalil beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Lalu bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Cara yang pertama yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati. Kita percaya bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Kemudian cara yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab suci itu. Kemudian yang ketiga, kita dapat memahami kandungan kitab sucinya Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, cara kita beriman kepada kitab Allah bisa kita lakukan dengan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jumlah dan nama kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab sucinya berjumlah 4 kitab suci dan 5 suhuf. Adapun 4 kitab sucinya Allah yaitu yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Dan Allah juga menurunkan suhuf kepada 5 nabi dan rasulnya. Adapun pengertian dan dalil tentang suhuf. Suhuf artinya wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berwujud lembaran-lembaran. Kemudian suhuf berisi tentang hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam menjalankan agama bagi nabi dan rasulnya. Jadi anak-anak, perbedaan antara kitab dan suhuf terletak pada lembarannya. Kalau kitab suci itu berbentuk buku, sedangkan suhuf masih berupa lembaran-lembaran. Lalu dalil mengenai suhuf dijelaskan dalam surat Al-A'la ayat 18 dan ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan kitab Musa. Anak-anak, kira-kira Allah menurunkan suhufnya kepada nabi siapa ya kira-kira ya? Allah menurunkan suhufnya kepada 5 nabi dan rasulnya. Yang pertama yaitu Nabi Adam menerima 10 lembaran atau suhuf. 10 suhuf atau 10 lembar. Lalu Nabi Musa juga menerima 10 suhuf atau 10 lembar. Kemudian Nabi Ibrahim juga menerima 10 lembar atau 10 suhuf. Lalu Nabi Idris menerima 30 suhuf atau 30 lembar. Dan Nabi Syed menerima paling banyak suhuf atau lembar yaitu sebanyak 50 suhuf. Anak-anak semua, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang kitab suci Taurat. Kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi anak-anak, Nabi Musa selain menerima kitab suci berupa Taurat, Nabi Musa juga menerima suhuf atau lembaran-lembaran yang berjumlah 10 suhuf.
Kitab Taurat sendiri diturunkan di Bukit Sinai atau Bukit Tur Sina. Kitab Taurat ini merupakan pedoman bagi Bani Israel, dan bahasa yang digunakan kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian isi pokok kitab Taurat terkenal dengan The Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Selanjutnya kitab suci Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kedua yaitu kitab suci Zabur. Zabur sendiri diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di daerah Yerusalem, pedoman bagi Bani Israel dan menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur sering disebut juga dengan kitab Mazmur. Artinya adalah wahyu Allah yang dinyanyikan. Selanjutnya kitab suci Allah atau wahyu Allah yang diturunkan yang ketiga yaitu kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan juga di daerah Yerusalem, pedoman bagi Bani Israel, dan bahasa yang digunakan kitab suci Injil yaitu bahasa Suryani atau Aramea. Adapun kitab suci atau wahyu Allah yang terakhir diturunkan yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan di dua tempat, yaitu yang pertama di Mekah dan yang kedua di Madinah. Adapun yang turun di Mekah dinamakan surat Makkiyah, dan surat yang turun di Madinah dinamakan surat Madaniyah. Al-Quran sendiri merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Bedanya dengan kitab yang terdahulu yaitu Taurat, Zabur, dan Injil tadi, kegunaannya kalau Al-Quran digunakan untuk seluruh umat manusia. Sedangkan kitab Zabur, Injil, dan Taurat digunakan bagi kaum-kaum tertentu. Adapun bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, yaitu Al-Quran menggunakan bahasa Arab, dan Al-Quran sendiri diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi anak-anak, proses diturunkannya Al-Quran itu tidak secara langsung satu mushaf, tidak, tapi diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan bagi yang membacanya itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala kebaikan. Jika kita membaca tiap satu huruf dari Al-Quran, maka pahala yang akan kita dapatkan seperti kita sudah berbuat baik selama 10 kali. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri terdapat 30 juz, kemudian 114 surat, dan 6.236 ayat. Ada pendapat lain mengatakan 6.666 ayat, dan terdapat huruf sebanyak 345.345 huruf. Adapun surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah yaitu surat Al-Alaq 1-5 yang diturunkan di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan saat Rasulullah sedang menyendiri atau bertahanus. Al-Quran sendiri mempunyai beberapa nama lain, seperti halnya yang dimiliki oleh kitab Zabur tadi mempunyai nama lain kitab Mazmur. Di antara nama lain Al-Quran yaitu ada Al-Huda,
sebagai petunjuk seluruh manusia. Lalu Al-Furqan yang artinya pembeda. Pembeda yang dimaksud adalah pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kemudian nama lain Al-Quran selanjutnya yaitu Asy-Syifa, yang berarti adalah obat atau penawar. Obat di sini maksudnya adalah untuk menenangkan hati kita. Lalu nama lain Al-Quran yaitu Adzikir, itu artinya sebagai peringatan atau ancaman dan balasan. Lalu ada juga Alkitab yang artinya adalah firman atau kalam Allah. Anak-anak semua, selanjutnya kita masuk ke pembahasan isi pokok kitab suci Allah. Yang pertama yaitu kita membahas tentang isi pokok kitab suci Taurat yang terkenal dengan sebutan The Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Adapun isi pokok kitab suci Taurat yang pertama, jangan ada pada Tuhan lain di kehadiratku. Maksudnya di sini tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allah. Inti dari yang nomor dua yaitu tidak boleh membuat patung karena Tuhan yang patut disembah adalah Allah. Kemudian isi yang ketiga, jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabtu supaya kamu sucikan dia. Dan yang kelima, berilah hormat kepada ibu bapakmu. Yang keenam, jangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, yang ke-10, jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Itulah 10 isi pokok kitab suci Taurat. Selanjutnya isi dari kitab suci Zabur atau Mazmur. Isinya diantaranya yang pertama adalah nasihat-nasihat yang baik, kemudian yang kedua hikmah, yang ketiga doa, yang keempat zikir, yang kelima nyanyian, yang keenam pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya isi pokok kitab suci Injil. Yang pertama, perintah agar kembali kepada ajaran tauhid yang murni, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian isi yang kedua, menyempurnakan kitab suci Taurat atau kitab yang sebelumnya. Yang ketiga, hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus. Dan yang keempat, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Kemudian anak-anak, isi pokok kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran, pembahasan yang dibahas diantaranya yaitu yang pertama tauhid atau akidah Islam atau ketuhanan. Kemudian yang kedua ibadah. Kemudian yang ketiga ada janji dan ancaman. Lalu ada tarikh atau sejarah umat terdahulu. Kemudian ada akhlak. Kemudian ada muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia. Kemudian yang ketujuh ada sains atau ilmu pengetahuan. Dan juga di dalam Al-Quran terdapat petunjuk untuk mencapai kebahagiaan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Selanjutnya anak-anak, pembahasan yang terakhir yaitu kita membahas tentang hikmah beriman kepada kitab suci Allah. Adapun hikmah beriman kepada kitab suci Allah, diantaranya yang pertama memperkuat keimanan kita semua. Karena dengan kita percaya pada kitab Allah dan mempelajarinya, maka secara tidak langsung tingkat keimanan dan ketakwaan kita akan tumbuh menjadi lebih kuat lagi. Kemudian hikmah yang kedua
yaitu mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Karena dalam kitab suci dijelaskan tentang bagaimana cara berperilaku yang baik sebagai makhluk sosial maupun individu. Kemudian hikmah yang ketiga, hidup menjadi tertata karena adanya pedoman yang bersumber pada kitab suci. Dan selanjutnya hikmah yang keempat, menambah ilmu pengetahuan karena dalam kitab suci Allah selain berisi perintah dan larangan juga berisi pokok-pokok ilmu pengetahuan. Alhamdulillah anak-anak, pembahasan materi iman kepada kitab-kitab suci Allah alhamdulillah sudah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semua dan menambah ilmu buat kita semua, sehingga kita dapat menerapkan pembahasan pelajaran pada hari ini pada kehidupan sehari-hari, dan juga menambah semangat kita untuk terus mengkaji kitab suci Allah, utamanya adalah kitab suci kita Al-Quran. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Engkau ya Allah, dan memuji kepadamu. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Saya mohon ampun dan bertobat hanya kepadamu ya Allah. Amin. Baiklah anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan maghfirahnya kepada kita semua, dan senantiasa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Aku akhiri billahi taufiq hidayah walidha walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.